Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-58, Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudis salat. Sebahagian daripada tanda matinya hati, yaitu jika tidak merasa sedih karena tertinggalnya suatu amal perbuatan kebajikan, juga tidak menyesal jika terjadi berbuat suatu pelanggaran dan dosa. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin, seorang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah berkata, ketika kami dalam majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang turun dari kendaraannya dan mendekat kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kendaraan saya selama 9 hari, maka saya jalan terus-menerus selama 6 hari, tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari, hingga lelah benar kendaraan saya ini, ya Rasul. Keperluannya hanya untuk menanyakan kepadamu, ya Rasul, 2 masalah yang telah merisaukan hati saya hingga tidak dapat tidur." Lalu ditanya oleh Nabi SAW, Siapakah engkau?" Jawabnya, Zaidul Khair, Zaid kuda. Berkata Nabi, "Engkau Zaidul Khair, Zaid kebajikan, bukan Zaid kuda. Bukan penunggang kuda, tapi penunggang kebajikan. Tanyakanlah kemungkinan sesuatu yang sukar itu aku sudah pernah ditanyai orang." Berkata Zaid, "Saya akan bertanya kepadamu, ya Rasul, tandanya orang yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah." Jawab Nabi SAW, Untung. Bagaimanakah keadaanmu kini, hai Zaid?" Jawab Zaid, "Saya kini suka kepada amal kebaikan dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, ya Rasul. Bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu. Dan bila saya ketinggalan, merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu. Dan bila saya berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin akan pahalanya." Jawab Nabi SAW, Itulah dia. Andaikan Allah tidak suka kepadamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain daripada kebaikan itu. Dan tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa." Berkata Zaid, Cukup ya Rasul." Lalu ia berangkat kembali di atas kendaraannya itu. Itulah kisah orang-orang bersama Rasul
yang telah terdahulu menjadi contoh bagi kita hendaknya. Dalam perjalanan hidupnya, dalam pikirannya hanya kebajikan dan kebajikan. Berpindah dari satu kebajikan kepada kebajikan lainnya. Wallahu a'lam bissawab.